Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Holila Dongoran, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah terangkum dalam artikel yang saya sertakan dalam Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Adapun judul artikel yang kami ikut sertakan adalah Bahasa dalam Melahirkan Adat Batak Mandailing Tapanuli Selatan, Kajian dalam Semantik. Baiklah, pada bab pertama ini, penelitian kami ini dilatar belakangi oleh kemajemukan budaya yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Tepatnya pada suku Mandailing memiliki banyak kebudayaan, terutama kebudayaan upacara adatnya, dan setiap pelaksanaannya pasti menggunakan leksikon yang khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Dari latar belakang tersebut, kami mengambil dugaan sementara, yakni yang pertama, adanya pelaksanaan kebudayaan khusus pada proses kelahiran di masyarakat suku Mandailing. Yang kedua, adanya penggunaan leksikon khusus pada kegiatan kebudayaan tersebut. Kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu kajian teori. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian semantik. Semantik itu adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik itu mencangkup makna-makna kata, perkembangannya, dan perubahannya. Ini kami kutip dari pernyataan Tarigan pada tahun 1985, halaman 7. Semantik memiliki 3 tataran analisis bahasa. Yang pertama ada fonologi, yang kedua gramatikal, dan yang ketiga semantik. Ini kami kutip dari orang ahli bernama Chair, tahun 1990, halaman 2. Objek studi semantik adalah makna bahasa. Lebih tepatnya lagi, makna dari suatu satuan-satuan bahasa seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Ada beberapa macam jenis semantik. Di antaranya adalah semantik leksikal. Semantik leksikal adalah semantik yang menyelidiki makna-makna di setiap leksem dalam suatu bahasa. Kita masuk ke dalam bab 3 yang membahas mengenai metode penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan pada penelitian kami ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat, menurut Rahmat tahun 2004 halaman 25. Kemudian, objek penelitian yang kami lakukan adalah leksikon yang ada pada bahasa saat upacara melahirkan di dalam masyarakat Tapanuli Selatan. Kemudian sumber data yang bisa membantu kami dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama ada masyarakat, yang kedua adalah internet dan jurnal-jurnal lainnya, dan dari sumber terpercaya. Dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Di sini kami melakukan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah wawancara, yang kedua adalah dengan catatan, dan yang ketiga dengan deskripsi. Kemudian dalam bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di sini kami membahas mengenai budaya Mandailing dalam kelahiran. Masyarakat Mandailing memiliki acara adat kepada seorang bayi yang baru saja lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Adat manungkus adalah adat dari suku Mandailing untuk merayakan kelahiran seorang anak. Upacara ini diselenggarakan oleh orang tua baru lahir, mengambil tempat di rumahnya, yang dihadiri sejumlah kerabat terdekat, bidan yang menolong kelahiran, dan para tetangga terdekat. Kemudian ada juga upacara mengupah daganak tubuh. Ini merupakan upacara yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh keluarga untuk memberikan berkah atau menepung tawari anak, terutama anak pangguaran atau yang dalam bahasa Indonesia disebut anak pertama. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira dari keluarga yang telah mendapatkan anak. Menurut tradisi yang dahulu, seorang bayi itu tidak boleh di luar rumah sebelum acara turun tanah diselenggarakan. Bagi bayi tersebut, upacara ini disebut juga Paijur Daganak atau Paijur Tano, artinya menurunkan anak. Upacara ini diawali dengan mengupah atau menepung tawari sang bayi dengan ibunya dengan menghidangkan seekor ayam jantan yang digulai dilengkapi sebuah telur ayam rebus. Kemudian ibu dan sang bayi diberi makan sekenyang-kenyangnya dan sang bayi disusui pula sampai kenyang oleh ibunya. Di dalam
penelitian ini juga kami membuat kamus kelahiran dalam bahasa Mandailing. Di antaranya adalah Aikotuk yang dalam bahasa Indonesia berarti air ketuban. Bukaon dalam bahasa Indonesia artinya bukaan. Bangun-bangun dindang anak sorang dalam bahasa Indonesia diartikan upacara pemotongan tali pusar. Kemudian ada juga ditapul dalam bahasa Indonesia artinya dipotong. Gurito dalam bahasa Indonesia diartikan kurita. Mangupa dalam bahasa Indonesia diartikan upacara tepung tawar. Marsidoka dalam bahasa Indonesia artinya syukuran. Ngadon dalam bahasa Indonesia artinya ngeden. Ombut-ombut dalam bahasa Indonesia artinya ubun-ubun. Kemudian paijur tano dalam bahasa Indonesia itu artinya upacara turun tanah bagi seorang bayi. Demikianlah pemaparan artikel hasil penelitian yang kami lakukan untuk proceeding Seminar Nasional ketiga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.